Karena yang punya NPWP itu nanti dimulai dengan 3M. 3M. Nah, Halo kawan pajak, jumpa lagi nih sama aku, Aulia, dan rekan aku. Halo Tresna, halo Tresna, halo saya Tresna. Kirain Anji. iya mirip banget Kang, sama Anji Kang. Sebenarnya Jumpa lagi nih di episode ngajak yang kedua bersama kita perkenalkan Om Fahmi. Yeay. Atur nun, Teh Aul, Iya, Kang Tresna. aduh, Om Fahmi ini sebagai penelah keberatan ya di Kanwil DJP Jawa Barat 1 ya. Betul. Beliau dipercaya juga tenaga sebagai penyuluh ya. keberatan. Iya, terima Tenaga kasih. penyuluh serta pengajar juga ya Om ya. Pengajar. Waduh, luar biasa. Jadi nanti kita akan banyak tahu mengenai perpajakan ya, Iya, khususnya perpajakan di pusat nih kepada Om Fahmi ini. Oh. Semoga bisa mencerahkan. tadi kan penelah keberatan, tenaga penyuluh, pengajar, ilmunya pasti luar biasa, Oh, banyak luas sekali ya sekali. Om Fahmi. Bukan karena umurnya ya. Bukan ilmunya. Kan umur tuh bukan gak ada apa-apanya. Kalau Oh, ilmu yang gitu penting ya. kan kita rajin belajar dari Iya. kecil. Thank you Aul. Sukses loh. Iya, Wah, luar ini biasa. jadi pengajar iya, penelah keberatannya juga sukses. Sukses sekali. Iya, asalnya 125 kilo ya. Oh. Sekarang menjadi 90 kilo. Ya, kau ya atau gimana? Sukses tuh. Yang sebelumnya nggak usah disebut. Berarti beratnya berat yang lain ya. Iya, keberatannya sukses tuh jadi disusutkan gitu. Jadi Kang Tresna, di episode Ngawangkong Pajak kali ini kita mau ngomongin apa? Om Fahmi? Iya, kami ingin kembali mengingatkan ya buat kawan pajak, teman pajak gitu kan, kapan kalau misalkan selama ini ternyata memiliki kegiatan usaha tapi belum ber-NPWP kan sayang. Kemarin kan tema Hari Pajak kita bangkit bersama pajak dengan gotong royong. Nah, Iya. kiranya teman-teman yang sekarang belum tergugah nih, karena prinsip kita self assessment tahun 83 tuh perubahan sistemnya, Aul belum lahir ya. Ences? Belum juga. Oh, nggak mau ngaku nih, nggak mau Saya ngaku. belum lahir tahun segitu. Oh iya, ya Pami, Walaupun muka terlihat tua, tapi saya belum lahir tahun segitu. Pami juga tahun 83 masih 5 tahun lah. Ya. Jadi intinya di Lucu situ ya. begitu ada perubahan dari official menjadi self assessment, emang yang harus tergerak itu adalah dari pengusaha sendiri. Sebentar, dari sebentar. teman-teman. Official self tuh gimana Om? Ya, jadi Nggak kalau ngerti nih kayaknya. official assessment itu dulu yang namanya pajak terutang, kemudian NPWP itu ditetapkan, kami yang berperan aktif DJP. Nah, setelah self assessment berubah tahun 83, kantor DJP-nya tetap ada. Nah, yang proaktif adalah para wajib pajaknya. Oh, Mendaftarkan berarti- diri, kemudian nanti datang kantor pajak, kemudian nanti melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari menyetor, melapor gitu. Berarti lebih inisiatif wajib pajaknya ya? Arahnya itu. Berarti bukan yang kantor yang ngejar-ngejar atau orang pajak yang Iya. ngejar-ngejar, tapi ini Amanat lebih ke undang-undangnya seperti itu, self assessment. Gak usah ada yang dikejar-kejar capek. Oh, jangan. itu beda. Beda lagi. Hal yang Kita berbeda. membahas pajak. Oh, iya, Oke. Nih mulai kalau perpajakan tuh ngomongin pertamanya mungkin NPWP ya Om ya? Betul. Jadi yang namanya pembayaran pajak itu terwujud bila ada subjeknya. Nah, subjeknya kalian berdua nih, karena Subjek. di undang-undang dibilangnya ada dua subjeknya, orang pribadi sama badan. Orang pribadi. Badan. Makanya Encas waktu lahir nangis ya? Nangis sih. Ya karena jadi subjek pajak. Oh, Jadi dirinya menangis. Iya, Jadi cirinya menangis. bagi anda yang pernah menangis pada saat lahir, siap-siap ber-NPWP. Nah, selain Ada subjek lainnya, pajak, ada lainnya betul, nih. ada objek pajak. Oh, objek pajak. Tentu penghasilan yang kita terima tiap bulan. Oh. Nah, selain itu apalagi ada tarif. Orang pribadi dimulai dari 5% sampai dengan 30%. Nah, itu semua bisa terwujud dengan cara apa? Mendaftarkan diri, ber-NPWP, yuk berkontribusi, bergotong royong. Kan merah putih, cinta NKRI ya? Wah, Ya nggak? Iya, cinta banget. wujud cinta NKRI. Wujud cinta. Emang wujud Ada- cinta harus nyata. Membayar pajak. Betul, setuju banget. Kalau misalnya belum punya penghasilan, tapi pengen punya NPWP itu gimana?
Nah kemarin juga misalkan ada pertanyaan seperti itu, terutama para mahasiswa ya, Iya, yang punya mahasiswa, terus orang-orang yang mahasiswi mau ya. kerja. Betul. Nah, mereka sebelum diterima kerja, setelah lulus dari kampusnya, mau melamar kerja, emang diwajibkan ber-NPWP syaratnya. Silakan datang kantor pajak. Tentu nanti kita doakan malah, semoga teman-teman yang melamar itu keterima kerjanya, ya nggak? Nah, tapi setelah punya NPWP, jangan lupa nanti kewajiban melapornya. Karena yang punya NPWP itu nanti dimulai dengan 3M. 3M? Nah. Bukan 3 miliar kan? Oh bukan mengubur, bukan menguras, bukan menutup juga. Jadi M itu apa nih? Jadi kewajiban kita Bikin setelah punya, penasaran nih. oke, 3M di sini adalah menghitung, menyetor, dan melapor. Oh. Nah kewajiban melapor nih kadang-kadang lupa nanti. Ya. Enggak, emang gini Om, kenapa kita tuh harus melapor gitu? Kan bayar udah nih kontribusi, terus kenapa ngapain harus dilaporkan lagi nih? Jadi amanat undang-undang Kang Tresna. Oh. Jadi menunjukkan bahwa kita punya punya NPWP, tadi menghitung dan melapor itu melekat. Jadi apapun ceritanya, pada saat misalnya ternyata beda cerita nanti kalau kita cerita wajib pajak yang meninggal ya, atau meninggalkan Indonesia lebih dari 183 hari, nanti kita bicara lagi. Tapi intinya begitu kita mendaftarkan diri ber-NPWP, penghasilan kita di atas PTKP, maka nanti setelah punya NPWP, ingat menghitung, menyetor, melapor. Itu amanat undang-undang. PTKP itu tadi apa Om? PTKP? Oh iya, tadi PTKP disinggung ya, penghasilan tidak kena pajak. Oh, Sekarang kan ukurannya 4.500.000 untuk yang status untuk status single. Untuk yang single hanya 4.500.000. Makanya kalau mau nambah segeralah double. Siapa yang mau nambah bersama Tidak saya? kawin ya, Oh, tidak oke. kawin ya. Betul. 4.500.000. Jadi 4.500.000. penghasilan tidak kena pajak itu 4.500.000. Iya. Yang dikenakan tuh seperti itu ya. Iya. Apalagi teman-teman Aul kan sekarang banyak yang memunculkan kreativitas, Bisnis. usaha online. Nah itu, makanya kita ingatkan juga, yuk bergotong royong dengan cara mendaftarkan diri ber-NPWP. Ber-NPWP. Kan sekarang kantor pajak nggak seram kan, malah bagus-bagus. Bagus-bagus. Betul, ada lombanya lagi. Wah. Cantik-cantik lagi. Wah. Iya, Kayak siapa? banget. Cantik kayak siapa coba? Bukan awal. Tidak Oh, lagi. aku enggak. Teman-teman awal. Oh, teman-teman awal. Oke. Tapi kan Aul pernah di TPT kemarin cerita. Pernah juga dulu pernah di TPT, terus juga banyak. TPT 48 ya? Iya. Oh, JKT. JKT. Lumayan lah ya. Iya. Lumayan. Terus kemarin teman saya ada yang nanya nih, kalau misalnya punya NPWP tapi lupa lapor, lupa nih. Nah, Gimana, itu Kang? amanat undang-undang pada saat kita sudah memiliki NPWP, hak dan kewajiban itu muncul. Kewajibannya yang tadi yang disinggung. Kalau belum punya penghasilan, tolong ini self assessment. Kantor pajak, kantor pajak kan bukan cenayang. Nggak tahu misalkan si A nggak kerja, sudah punya NPWP tapi keluar dari tempat kerja. Nah, ini proaktifnya self assessment harus jalan. Harus Jadi nanti aktif. datang kantor pajak, temuin AR-nya, ngasih tahu nih. Pak, saya kemarin sudah punya NPWP, tahun lalu saya punya penghasilan. Maaf, mungkin kondisi tahun 2020 pandemi nih. Ya. Saya diberhentikan. Bagaimana NPWP saya? Bisa mengajukan non efektif. Nah, Jadi non efektif iya, biar nanti dianggap tidak punya kewajiban melapor, dikecualikan. Sorry. Tadi lupa. Jadi pada saat kita sudah punya NPWP lupa lapor tadi ya, Aul yang lupa lapor. nanya kan, ya emang ada konsekuensi. Konsekuensi. Ada konsekuensi. Kena yang namanya STP. Kalau bicara saya taunya estape. STP Lumayan ya. makanan, Ya, dingin-dingin manis. surat tagihan pajak Aul. Surat tagihan pajak. Itu gimana sih, Apa Mi? Jadi surat tagihan pajak itu gimana kita sudah punya NPWP tapi tidak melaksanakan kewajiban minimal pelaporan, katakanlah karyawan statusnya, kemudian dia tidak lapor SPT tahunan, padahal kita tahu bahwa SPT tahunan untuk karyawan sekarang sudah dipermudah ya, e-filing, Oh, Filing. online. online gitu kan. Nah, itu lewat dari jangka waktu yang ditetapkan, katakanlah SPT tahunan orang pribadi 31 Maret. Tentu membawa konsekuensi nanti kena STP besarannya 100.000. 100.000. Denda pasal 7. Oh, jadi ya,
ada lah ya dendanya ya kalau lu Iya, bayar kalau 100.000. lupa. Iya, pada saat dendanya lupa kan sebenarnya fasilitas yang diterima oleh para wajib pajak kan dari negara nggak terhitung. Oh, Iya, bener itu sih yang banget. fasilitas kepada dari negara kepada kita ya. Betul. Kondisi sekarang bro, pandemi ya kan, gimana kalau pemerintah nggak hadir, negara nggak hadir, mensupport gitu kan, termasuk kepada atensi kita kepada tenaga kesehatan. Jadi pajak kita tuh benar-benar untuk kita ya. Betul. Pajak Manfaatnya kita untuk kita. untuk kita. Mangga diminum dulu. Minum dulu. Oh iya. Tadi apa? Pajak Apa? kita untuk kita. Luar biasa. Udah jadi kayak seleb gitu. Buat review Enak makanan. banget jujur. Emang udah jadi selebgram kan? Orang pribadi kapan dilaporkan? Paling lambat tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya. Artinya 2019 itu berakhir di 31 Desember, maka 3 bulannya adalah 31 Maret 2020. Dan kemarin ada relaksasi itu untuk PPH orang pribadi khususnya SPT tahunan itu digeser sampai dengan 30 April. Sedangkan untuk badan yang untuk tahun pajak 2019 itu dilapor paling lambat tanggal 30 April 2020. Gitu. Jadi kalau misalnya saya nih orang pribadi udah punya bukti potong nih dari perusahaan, Ya. tapi lupa udah kelewatan kemarin kan? Nah, Itu gimana? Tuh masih ini. boleh lapor nggak? Kewajiban kita per NPWP itu tetap selain tadi PPh-nya sudah dipotong oleh pemberi karyawan, maka kewajiban melapornya tetap melekat. Jangan sampai nggak lapor, walaupun sekarang sudah lewat dari bulan Maret ya. Jadi baik orang pribadi maupun badan yang belum lapor SPT tahunan, yuk segera, karena kewajiban melapor itu tetap melekat. Oh, jadi walaupun udah telat tuh harus lapor ya Iya, tetap ya. kita harus lapor. Jadi buat teman-teman orang pajak yang udah punya NPWP, pegawai atau pengusaha yang kemarin belum lapor SPT tahunan, yuk lapor secepatnya ya sebelum Betul. dapat SPT SPP. SPP. Iya, itu Estafet surat aja. tagihan pajak. Iya, Oh, jadi sudah apa ini awal luar Sebelum dapat biasa. surat tagihan, mendingan kita lapor duluan ya. Iya. Ngomong, sebentar. Ah. Tadi kan kalau misalnya udah punya NPWP, terus punya penghasilan, ini pengusaha nih ya, Iya, pengusaha. Terus dia omsetnya 4,8 miliar minimal Iya, setahun. setahun. Jadi Oh, kalau setahun. misalnya dalam setahun omset nih ya, Iya, omsetnya udah lebih dari 4,8. segera untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha Tapi kalau pajak. awal mah jangan PKP, PHP ya. PHP 48. Oh, PHP 48 lagi. Aduh. Kalau misalnya ada PKP tuh kewajibannya apa? Nah, tambahan kalau tadi NPWP kaitannya dengan PPh, ke PKP jadinya ada tambahan PPN. Kalau PPN kan kewajiban SPT masa itu tidak seperti SPT tahunan. Jadi tiap bulan kita rutin lapornya, setiap transaksi, setiap barang yang kita jual, barangnya adalah barang kena pajak, kita singkat BKP atau jasa kena pajak, nilainya katakanlah 1 juta, maka PKP memungut 10%. Jadi nanti yang ditagihkan kepada pembeli 1.100.000. Nilai 100 itu adalah kontribusi PKP dalam memungut PPN. Oke, ada PPN nih, jadi ditambah 10%, ya, tambah 10% setiap pembeliannya ya, Iya. setiap pembelian yang dikenakan kepada pembeli ya. Betul, kepada konsumen. Kepada konsumennya gitu. Jadi kalau misalnya tadi karyawan biasa lapornya setahun sekali, kalau Iya, PKP karena dia punya kewajiban yang namanya untuk karyawan cukup NPWP. Tapi kalau melakukan kegiatan usaha ada PKP. Jadi kewajiban SPT tahunan ada juga kewajiban bulanan. oh alah. ada bulanan, ada tahunan berarti. Iya. ya. Tambah. Termasuk kalau ternyata PP pengusaha itu punya karyawan, karyawannya di atas PTKP. Tadi kita singgung lagi 4.500.000, misalkan Aul nanti di hire sama temennya di bidang perpajakan, digaji lah 10 juta. Nah, dikurangkan dulu PTKP, nanti selisihnya terutang PPh pasal 21 yang dipotong oleh pengusaha tersebut. Oh.
Jadi pengusaha tuh kalau udah yang gede-gede tuh udah mulai kewajibannya nambah-nambah lagi ya. Iya. Tapi jangan takut menjadi pengusaha Oh besar iya, ya. Jangan karena kita takut. selalu mendoakan yang baik buat Berarti mereka. itu ciri Anda sukses. Iya, Semakin banyak kewajiban berarti ciri Anda sukses itu ya. betul banget, Mantap. Bro Anji. Kami doakan. Jadi berdoanya ya Allah semoga menjadi PKP ya. Ya, Berarti kan omsetnya amin. gede ya. Betul. Iya. Omsetnya berarti gede. Ya Allah, semoga kewajiban perpajakannya makin banyak. Berarti kan makin Sukses. sukses, makin Sukses sukses usahanya. Betul Benar. banget. Gak kerasa nih ya, dari tadi kita udah ngobrol banyak soal NPWP, kewajiban perpajakan, kalau udah punya NPWP. Ada pesan-pesan nggak buat kawan pajak? Ya, jadi dalam kesempatan ini dengan semangat Hari Pajak ya, bangkit bersama pajak dengan semangat gotong royong, mengingatkan kembali nih para calon wajib pajak. Kita bilang calon wajib pajak karena tidak tertutup kemungkinan masih banyak nih pengusaha-pengusaha muda omsetnya di atas 4,5 atau bahkan lebih dari 4,8 miliar setahun yang belum ber-NPWP. Yuk, saatnya kita ber-NPWP. Kita bergotong royong. Ya. Daftar, mulai daftar ya Om ya. Betul, dan manfaatkan juga pendaftaran secara online gitu kan, Oke. karena kami tahu pengusaha tuh waktu sangat berharga, oleh karena itu sekarang kami membuka layanan secara online, manfaatkan e-registration. Nah, bagi yang sudah terdaftar, punya NPWP, punya PKP, jangan lupa kewajiban melapornya. Kita pahami bahwa kondisi sekarang, kondisi pandemi memang bukan hanya sektor kesehatan, ekonomi pun mengalami masalah. Iya. Tapi untuk kewajiban lapornya tetap kami ingatkan. Yang namanya SPT tahunan, SPT badan, SPT tahunan badan, kami himbau segera melaporkan walaupun jangka waktunya sudah lewat. Ya, oke. Daftarnya online, Iya, bayarnya online, betul. lapornya Lapornya juga online. serba online. Luar biasa kawan pajak, jangan lupa buat lapor walaupun udah lewat, nggak apa-apa, lapor dulu sekarang. Oke? Terima kasih Kang Fahmi, luar Makasih biasa. loh, benar. udah main-main loh dari jauh ya. Dari ruangan sebelah Dari sebelah ke sini. buat Makasih. sharing ilmunya. Siap. Nah, ya, Sama-sama. semoga Mencerahkan. kawan pajak mendapatkan informasi ya walaupun masih ini ya masih dasar-dasar Iya, banget kita ya ini bicara ya. yang Nanti dasar-dasar dulu. lebih lengkapnya kita bahas lagi ya Om ya. Siap. Nah, Terima kasih makasih undangannya loh. juga. Ya, gimana jadi udah episode 2 nih kita Udah episode 2 nih. lumayan ya udah dapat informasi dari Om Fahmi. Jadi nanti kepada kawan pajak jangan lupa untuk nonton juga episode berikutnya. Dari Ngawangkong Pajak, Ngajak, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih kawan pajak. Sampai jumpa.